Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentu memahami bahwa tidak selamanya orang yang mengalami proses yang buruk dalam kehidupannya itu selamanya menjadi buruk atau sebaliknya. Kadang orang bisa mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan dengan cara-cara yang tidak terduga dan tidak ternilai. Mungkin kalau kita melihat akhir-akhir ini di media sosial, ada peristiwa yang luar biasa. Tentu Allah kalau untuk atau akan mengangkat derajat seseorang, ini dengan berbagai hal. Mungkin dengan dihina atau mungkin dengan sedikit ada guruan, candaan yang sifatnya lebih ke arah dijelek-jelekan. Mungkin dengan mendapatkan suara-suara yang kurang baik. Mungkin istilah Jawanya dibikin suara-suara yang tidak mengenakkan. Mungkin dipisui, mungkin diserapahi. Dan dilalah yang memberikan serapah itu adalah orang-orang yang penting. Orang-orang yang dalam tanda kutip sudah mempunyai tingkat keterkenalan yang luar biasa. Sehingga ketika suara beliau ini atau gambar beliau ini diunggah oleh media tertentu sehingga menjadi terkenal. Nah, oleh karena keterkenalan itu sehingga orang yang dalam tanda kutip dianiaya atau diserapai atau dirasani atau dikata-kata dengan sesuatu yang tidak mengenakkan itu, dengan kata-kata yang tidak sopan, tidak etik, tidak elok untuk didengarkan, dan mungkin di kalangan bahkan di pengajian umum. Yang anehnya adalah di pengajian umum karena mungkin beliau yang pengisi pengajian ini, mohon maaf saya sebut namanya, beliau Gus Miftah, memberikan kalimat yang mungkin kalau dalam standar tertentu, karena beliau juga kalau ngendika seperti itu, kalau bicara juga seperti itu, kalimat-kalimatnya mungkin dengan kalimat goblok, kalimat matamu, itu kan sebenarnya beliau sering untuk menyampaikan. Tapi karena dilalah Allah itu ingin memberikan rezeki kepada Bapak Son Haji, sehingga tentu saja beliau yang di kata-kata ini mungkin dia tatak. Karena beliau hanya menjual es teh, menjual air mineral, sehingga tentu berbeda kondisinya. Dilalah karena beliau ini, mungkin beliaunya bisa menerima apa yang menjadi kata-katanya Gus Miftah. Tetapi karena banyak media yang mengetahui dan bisa memonitor sehingga adegan atau kata-kata itu diupload dalam media sosial, sehingga tentu saja malah banjir rezeki sekarang ini. Pak Son Haji yang dari Magelang ini, dia mendapatkan hadiah dari seorang influencer, Willy Salim, yang dia datang dari Jakarta langsung menuju ke Magelang dan ketemu dengan beliau. Dengan demikian dia Willy Salim ini memberi uang 100 juta. Padahal bukan saudara, bukan teman, hanya mengerti dari video itu, mereka memahami. Dan tidak hanya itu, ketika Gus Miftah minta maaf, Gus Miftah juga menjanjikan mau diumrohkan semua keluarganya, mertuanya, orang tuanya, dan yang lainnya. Dan tidak hanya itu, bahkan banyak tawaran dari pengusaha dari Malang, dan seterusnya. Ini yang terekspos media. Mungkin yang tidak terekspos dengan media sangat banyak lagi. Kita perlu bisa memahami bahwa memang tidak semuanya Allah itu kalau ingin mengangkat derajat seseorang, itu dari arah yang tidak diduga-duga. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Yaj'allahu mahraja min haitsu la yahtasib. Dari arah yang mana saja dan dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Mungkin istilahnya hanya kalimat goblok, kalimat ya sederhana saja. Secara beliau, secara Gus Miftah mengatakan mungkin karena
kalau mengisi pengajian atau ceramah dengan kalimat seperti itu. Tetapi ternyata goblok ini membawa berkah bagi Pak Son Haji. Mungkin kalau ditari orang dikata kamu saya serapai tapi habis itu saya kasih uang 200 juta. Mungkin dia akan mau juga. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena kadang dalam sehari Pak Son Haji ini hanya mendapatkan uang kira-kira 10.000. Bahkan sampai beliau ini tidak pulang, tidur di alun-alun Magelang. Karena memang tidak ada hasil, waktu itu musim penghujan, jual es teh, tidak ada yang beli, tidak ada hasil. Anak istrinya menunggu di rumah, ternyata dia tidak pulang, karena tidak ada hasil yang atau yang bisa dibawa pulang. Sehingga dari hasil minimal itu ternyata menjadi jamaahnya Gus Miftah. Ikut pengajian, kemudian Allah menunjukkan dari ranah inilah Allah mengangkat derajatnya. Dan secara kondisi bahwa yang bersangkutan ini menjadi anggota kehormatan Banser. Dan ini luar biasa karena beliau ini karena dari hasil ikhtiarnya bekerja keras, beribadah, tidak putus asa, sehingga dia diangkat menjadi anggota kehormatan Banser. Dan ketika Gus Miftah rawuh di rumahnya, maka beliau ini selain dijanjikan untuk umroh, dan tentu saja beliau diberi seragam untuk Banser, sehingga tentu saja waktu itu Pak Son Haji juga sempat sowan di pondok pesantrennya Gus Miftah di pondok pesantren Ora Aji. Ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya walau memang kondisinya seperti apa, sebenarnya Gus Miftah juga sudah minta maaf dan dari kepresidenan sudah juga nyuwun atau mohon Gus Miftah untuk minta maaf karena memang utusan khusus presiden ini telah dianggap untuk melakukan pelanggaran. Berbeda sekali kalau misalnya kita berpikir bahwa Gus Miftah ini perilakunya tentu berbeda dengan kalau kita mengetahui ada sinden namanya Niken Salindri yang dari Kediri. Dia setelah konser dalam konser campur sari atau konser dangdut, waktu itu ada orang jualan es, juga sama modelnya, tapi semua jualannya itu atau dagangannya itu diborong semua 100.000 oleh Niken Salindri. Dan tentu saja ini menjadi perilaku yang berbeda kalau kita bandingkan. Tapi tentu saja saya dalam hal ini tidak akan membanding-bandingkan. Tapi yang paling penting intinya adalah bahwa Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Tentu berbagai cara, berbagai hal, dan tentu saja dengan caranya Allah, tidak dengan Allah langsung, tapi Allah mengutus makhluk-makhluk Allah, mungkin dengan cara dipisui tadi, dihina-hina. Kadang orang semakin dihina, juga mungkin derajatnya akan semakin tinggi, termasuk di sektor politik juga demikian. Ada seseorang atau beberapa golongan yang menghina golongan lain, tetapi tentu saja yang dihina itu justru semakin kuat kondisinya. Justru semakin punya pengaruh yang besar. Misalnya dia pejabat meskipun dia sudah tidak bisa atau sudah pensiun dari jabatannya, dia tetap dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika hal-hal tertentu, ada event tertentu, beliau masih dilibatkan. Padahal beliau sudah tidak menjabat sebagai pejabat yang seperti dulu. Tapi yang paling penting adalah bahwa memang dalam hal ini kita hanya mengingatkan. Jadi kalau menjadi orang ya kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak sopo siro sopo ingsun. Siapa Anda, siapa saya. Tidak memberikan kumalungkung, tidak adigang, adigung, adiguno. Tidak membanggakan ilmunya, tidak membanggakan kekuasaannya, dan tidak membanggakan pangkat dan derajatnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memposisikan. Bahwa mari kita berupaya untuk bermanfaat bagi orang lain, tidak memanfaatkan orang lain, tapi bermanfaat bagi orang lain,
Dan tentu saja kita tunggu orang-orang yang punya maksud baik terhadap kita, terhadap teman-teman kita, terhadap saudara-saudara kita. Mungkin kita sekarang ini sedang berada di ranah yang belum begitu menguntungkan, tetapi dengan ikhtiar, dengan berkarya, dengan bekerja keras, dan tetap bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengubah nasib kita, Allah mengubah kehidupan kita dari pola-pola yang tidak ada menjadi pola-pola yang lebih mampu untuk menghadapi persoalan dan tatak tangguh tanggon untuk mensikapi sesuatu. Akhirnya tentu saja mari kita jadikan pelajaran di kejadian-kejadian sekitar kita. Sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, banyak orang-orang yang tentu saja mestinya kita hormati, tetapi karena mungkin kedudukan kita lebih baik daripada mereka, sehingga mungkin statusnya berbeda, sehingga kita seakan meremehkan. Intinya adalah jangan meremehkan orang lain, berikan kedudukan yang baik, yang layak, yang pantas, agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu ingat bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, baik modal, kuota, atau hal lain yang mendukung terselenggaranya acara ini sehingga channel ini bisa berkembang. Dan atas budi baik panjenengan semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada panjenengan. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.